Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Kita senantiasa dalam kesibukan, banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Kita juga sibuk dalam beribadah. Namun sahabat wakaf sekalian, jangan dilupakan ada salah satu ibadah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Amalan ini yang kita sebut dengan amalan wakaf. Wakaf merupakan satu amalan di mana kita menyerahkan harta benda kita kepada nazir, yang kemudian oleh nazir harta benda ini akan dikelola dan dikembangkan, yang mana asal daripada harta benda wakaf ini harus selalu ada, harus selalu utuh sampai hari kiamat. Dan kemudian nazir juga harus memberikan hasil dari pengelolaan dan pengembangannya ini kepada pihak yang berhak menerima, yang telah ditentukan oleh wakif yang kita sebut dengan mauquf alaih. Wakaf merupakan suatu amalan yang dampaknya luar biasa karena harta bendanya utuh tapi manfaatnya akan terus mengalir. Namun dalam pelaksanaan wakaf ini berbeda dengan pelaksanaan infak, sedekah maupun zakat pada umumnya. Kenapa? Karena dalam wakaf ini ada rukun yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah harus ada wakif itu sendiri. Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Lalu harus ada mauquf, harta benda yang diwakafkan. Harta benda yang diwakafkan ini tidak sembarang harta benda, tapi harta benda yang harus benar-benar dimiliki oleh wakif. Tidak boleh harta benda yang masih bersekutu dengan pihak lain dan pihak lainnya tidak mengizinkan untuk diwakafkan. Jadi dia harus harta benda yang betul-betul sudah dalam penguasaan si wakif dan betul-betul milik wakif secara sempurna. Kemudian juga ada yang namanya mauquf alaih. Mauquf alaih ini adalah pihak yang akan menerima manfaat daripada wakaf ini, atau sering juga kita sebut dengan peruntukan. Wakif ketika berwakaf, dia menyebutkan untuk apa harta benda yang dia wakafkannya itu. Apakah untuk kepentingan ibadah, kepentingan sosial, atau kemaslahatan pada umumnya. Nah, ini penting dinyatakan di awal supaya nanti nazir, si pengelola itu bisa melakukan pengelolaan sebagaimana yang diamanahkan oleh wakif kepada nazir. Nah, sekiranya wakif tidak menentukan dan menyerahkan kepada nazir untuk menentukan siapa mauquf alaih, itu juga dapat dilakukan. Tapi yang terpenting adalah nanti tetap dalam ikrarnya, yaitu rukun yang keempat, adanya ikrar, pernyataan dari pihak wakif yang menyatakan bahwa dia mewakafkan harta benda wakafnya itu untuk kepentingan apa yang ingin dinyatakan, apakah untuk kepentingan ibadah, ataukah untuk kepentingan sosial, kemaslahatan umum, dan lain sebagainya. Sehingga dengan semua itu dilaksanakan, wakaf sudah sempurna, sudah sah, tinggal nanti dicatatkan di KUA. Nah, tentu semua pihak ikut ke KUA dan nanti di sana akan dicatat sebagai wakaf dan nanti akan mendapatkan akta ikrar wakaf. Tentu ini agak berbeda ketika itu adalah wakaf uang. Kalau wakaf uang, kita berwakafnya melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi kalau mau wakaf uang silakan datang ke bank-bank syariah, di mana bank syariah tersebut kebanyakan sudah menjadi LKS PWU. Kalau ada bank syariah belum jadi LKS PWU, dia pun belum bisa menerima wakaf uang. Nah, inilah sahabat wakaf sekalian, tata cara untuk berwakaf, baik wakaf berupa aset tanah atau benda tidak bergerak lainnya, maupun dari harta benda yang bergerak seperti uang dan lainnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan wakaf dengan sebaik-baiknya dan insya Allah amal kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang abadi.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.